resmi secara partai ya menjadi wakilnya Anies Baswedan, yang kedua Anies Baswedan, ketiga Erick Thohir, keempat Ganjar Pranowo, kelima Gibran Rakabuming Raka. Karena Gibran kita juga masukin karena dia juga dianggap punya potensi untuk minimal calon wakil presiden karena sudah diwacanakan. Ada nama Mahfud MD, ada Prabowo Subianto, ada Ridwan Kamil. Nah, kita masukkan juga bukan karena semata-mata kita turun di Jawa Barat, tapi juga nama ini sudah juga diwacanakan terbaru oleh PDIP bahwa dia termasuk calon yang masuk dalam radar PDIP. Kemudian ke-9 Sandiaga Salahuddin Uno. Itu kira-kira nama-nama yang kita potret di survei terbaru kita. Lanjut. Nah, ini hasilnya. Posisi calon presiden kita mulai dengan 3 yang juga punya potensi. Nah, kita nggak tahu dalam dinamika 1 bulan apakah misalnya jadi 4 capres, pasang, kita nggak tahu atau capres. Nah, minimal per hari ini sudah mengerucut pada 3 figur. 1, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Hasilnya kita lihat dengan pertanyaan seandainya pemilihan presiden dilaksanakan hari ini, dari 3 nama berikut ini mana yang Bapak Ibu pilih untuk menjadi presiden di periode selanjutnya? Ini pertanyaan tertutup. Biasanya ada juga kita buka pertanyaan terbuka, cuma daripada nanti mengganggu perhatian publik yang pecah, nanti mungkin ada teman-teman yang ngambil pertanyaan terbukanya saja kok beda gitu. Nah, saya harus sampaikan bahwa pertanyaan terbuka itu biasanya untuk kepentingan mengetahui seberapa tingkat popularitinya. Jadi itu top of mind publik. Jadi kita tanyakan tanpa menyebutkan namanya. Nah, ini memang nggak kita angkat di sini. Nah, kita langsung saja lewat pertanyaan tertutup yang kita sebutkan namanya langsung. Ada 3. 1 Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Nah, ini yang biasanya selalu menggambarkan elektabilitas. Kalau pertanyaan terbuka itu lebih ke top of mind untuk popularitas. Jadi kalau figur yang populer, walaupun kesukaannya rendah, itu otomatis akan muncul di pertanyaan terbuka. Nah, itu biasanya nggak terlalu rujukan dalam konteks ini. Nah, kita langsung aja ke elektabilitas dengan pertanyaan tertutup. Hasilnya kita lihat Prabowo memimpin cukup jauh dengan 46,1%. Kedua Anies Baswedan dengan 29,3%, dan di bawahnya ada Ganjar Pranowo dengan 18,4%. Selanjutnya, nah, saya harus sampaikan untuk kepentingan juga pengetahuan teman-teman membuat perbandingan, terutama dalam rangka membaca tren. Ya. Tracking survei itu selalu kita lakukan untuk melihat tren para kandidat. Nah, di sini kalau kita lihat tracking elektabilitas para calon presiden berdasarkan data survei kita LSI DNJA di 1 tahun yang lalu, ya, ini Februari 2022 dengan data hari ini September 2023. Kalau kita lihat di sini memang ada peningkatan yang lumayan merata. Jadi seluruh calon semuanya naik. Prabowo naik, Anies Baswedan naik, Ganjar Pranowo naik. Nah, yang menarik kenaikan cukup signifikan itu di terlihat dari Prabowo Subianto dari 26 ke 46, berarti naik 20% dalam 1 tahun based on data riset Februari 2022. Anies juga cukup lumayan kenaikannya dari 17,3% di Februari 2022 sekarang 29,3%. Dan ketiga Ganjar dari yang sebelumnya cuma 7,8 sekarang sudah 18,4%. Ini kenaikannya cukup merata di seluruh
kandidat. Berikutnya, kita potret juga calon wakil presiden. Nah ini hasilnya teman-teman, lewat pertanyaan seandainya pemilihan wakil presiden dilaksanakan hari ini, dari 6 nama berikut ini mana yang Bapak Ibu pilih untuk menjadi wakil presiden periode selanjutnya. Ini juga pertanyaan tertutup, tidak terbuka, yang sengaja kita nggak tampilkan, jadi langsung